Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang siklus hidup kita. Hidup kita itu mempunyai siklus. Bahkan seluruh semesta bergerak dalam siklus. Bumi berputar, itu juga siklus namanya. Kembali lagi, berputar lagi. Mengelilingi matahari 365 hari, itu juga siklus. Juga semesta, juga galaksi-galaksi itu bergerak dalam siklus. Hidup kita juga ada siklusnya. Musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi, musim panas lagi. Wanita juga punya siklus. Karena itu kita perlu memperhatikan siklus ini supaya kemudian kita bergerak tidak melawan arah, tetapi sesuai dengan harmoni gerakan yang sifatnya siklik dalam hidup kita. Dan sumbernya ada pada siklus harian yang perlu kita perjuangkan. Siklus harian kita itu adalah bersyukur, mencintai, mengampuni, kemudian bersyukur lagi. Itu siklusnya. Kalau kita bisa menjalani hidup kita mengikuti siklus yang ada, maka kita kemudian hidup dalam harmoni dengan semesta, juga dengan siklus hidup kita yang sangat bagus, seimbang. Tapi kalau tidak, kita kemudian tidak nyaman karena melawan arus. Siklus yang pertama dalam hidup kita, pagi hari harusnya bersyukur. Mensyukuri kebaikan, mensyukuri kehidupan, mensyukuri segalanya. Syukur bahwa sudah hidup. Syukur bahwa hari ini memulai hari yang baru. Syukur bahwa sudah melalui satu hari dengan segala persoalan yang ada. Itu yang pertama. Jadi mulai dengan syukur. Dan itu sudah membentuk hati kita. Lupakan yang sudah berlalu, mulai dengan syukur. Baik atau buruk kita sudah melampauinya, berarti hari ini saya lebih kuat. Syukur juga bahwa saya mempunyai kesempatan. Kesempatannya terbuka 24 jam. Lalu kemudian dalam kesempatan itu sekaranglah saatnya mencintai, menebarkan harapan, menebarkan kesembuhan, menebarkan keselamatan, menebarkan kedamaian. Dan karena itu ada antusiasme menghadapi hari yang sedang terjadi, yaitu dengan cinta. Dalam cinta ini sebetulnya sesederhana definisi yang diberikan dalam 1 Korintus 13. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu yang terjadi hari itu. Lalu kemudian malam hari sebelum tidur, kita kemudian mengampuni. Apa yang memang tidak bisa dicintai, diampuni. Yang tidak berjalan sebagaimana kita maksudkan, ampuni, lepaskan. Supaya kemudian di malam hari sebelum tidur, kita bersyukur. Mengalami seluruh hari, mencintai banyak hal, dan melepaskan, mengampuni yang memang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sehingga kita bisa mensyukuri yang positif. Kemudian bisa beristirahat dengan penuh syukur dan sudah kosong. Tidak ada yang dibawa dalam tidur. Dalam arti yang menyakitkan, yang membuat kita kurang nyaman, sudah dilepaskan semua. Itulah siklus dalam satu hari. Lalu dalam istirahat kita bisa istirahat dengan sangat nyenyak. Bangun pagi kembali, bersyukur atas hidup yang baru, kesempatan yang baru. Kita lebih kuat karena sudah melalui satu hari, termasuk sudah berani mengampuni, mencintai, dan melepaskan apa yang memang harus dilepaskan. Lalu siap lagi mencintai. Hadir sepenuhnya, I am here for you. Membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa harapan, membawa pengampunan, membawa sukacita, lalu kemudian mengampuni,
melepaskan apa yang harus dilepaskan, sehingga malam hari bisa mensyukuri lagi segalanya. Terus dalam siklus seperti itu, maka kemudian hidup kita penuh dengan syukur, sukacita, pengharapan. Dan kita terus bisa bertumbuh setiap hari, karena tidak terhalang oleh masa lalu, oleh pengalaman negatif di masa lalu, dan kemudian kita justru menjadi lebih kuat. Karena kita percaya bahwa apa yang terjadi atas izin Tuhan membuat kita tumbuh menjadi semakin kuat. Disitulah siklus yang kita alami. Kalau kita bisa mengikuti siklus itu, kemudian hidup kita in harmoni dengan siklus yang terjadi di dalam semesta ini. Dan kita akan semakin bertumbuh dalam kasih. Ketika segalanya hilang, ketika segalanya tidak lagi bisa dipegang, maka kemudian nanti akan tinggal 3 hal: iman, harapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya adalah kasih. Dan kita sudah mensyukurinya, bahkan setiap hari menghadapi segala sesuatu dengan antusiasme, dengan kasih. Dan kasih itu kemudian juga positif, artinya menerima, memasukkan orang lain menjadi bagian hidup kita, tetapi juga artinya melepaskan, yaitu segala sesuatu yang bisa menghambat kita mengasihi, dengan cara mengampuni, dengan cara melepaskan. Itulah siklus hidup yang membuat kita terus bertumbuh, membuat kita terus bisa makin kuat, makin tangguh, makin bijaksana. Tetapi terutama hidup kita makin terbuka, makin bisa memasukkan siapa saja menjadi bagian hidup kita. Bahkan ciptaan lain masuk juga di dalam diri kita. Itulah proses inklusi, proses mencintai. Tidak ada sesuatu yang dikeluarkan dari hidup kita, tetapi semuanya menjadi bagian hidup kita sendiri. Sehingga seluruhnya bisa dialami, disatukan dalam hidup kita yang memang selalu ada di dalam Allah, yang adalah kasih. Dan ketika kita mengasihi, kita bersatu dengan Allah sendiri. Maka mari kita mengikuti siklus hidup kita yang sangat sederhana. Bersyukur, mencintai dalam kesempatan hari ini, melepaskan apa yang memang tidak berkenan, lalu mensyukuri segalanya sebelum beristirahat, supaya besok mulai lagi dengan syukur, mencintai, melepaskan, mensyukuri kembali. Dan dengan cara demikian kita sungguh-sungguh merasakan kasih Allah sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.